nggak mau kalau ngaku stres. Iya, betul-betul. Nah, ketika dilihat latar belakangnya, ternyata yang menyebabkan dia sakit mah itu selain ya kebiasaan makanan yang buruk, dalam arti misalnya tidak makan secara teratur, tapi ada juga yang bilang, Mbak, saya udah makan teratur tapi kok tetap aja sakit mah. Nah, salahnya apa nih gitu ya. Telusur punya telusur, ternyata dia stres, ternyata dia punya masalah keluarga lah, apa masalah pekerjaan yang deadline-nya terus-terusan gitu ya, dikejar-kejar waktu. Nah, ini kan menyebabkan pikiran dia juga jadi galau ya, kacau. Ya namanya dikejar-kejar gimana sih, ngos-ngosan pasti kan ya. Nah, jadi ketika dia sudah kalau misalnya dia sudah menyadari hal itu, penanganannya lebih gampang. Yang penting sadar dulu dia. Iya, sadar tahu dulu apa yang terjadi pada dia gitu ya. Iya. Oke. Setelah itu baru nanti ketika dia bisa menerima bahwa oh iya ini saya tuh ini tuh kacau pikiran karena deadline ini nih. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, penanganannya ya dengan berbagai cara. Apakah nanti harus bicara sama bosnya gimana gitu, atau pengaturan time managementnya dan segalanya. Nah, ketika dia sudah merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, otomatis tuh pencernaannya jadi bagus. Iya. Jadi makanya yang disebut self healing lah, itu juga bagiannya mulainya dari si jiwa dan pikiran ini kan? Betul. Iya. Self healing tuh sebetulnya sangat ini ya, top banget dalam arti Tuhan tuh sudah menciptakan kita menjadi mempunyai alat-alat yang komplit sudahlah gitu. Self healing tuh memang tubuh manusia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya know how-nya itu, caranya gimana gitu, istilah seperti itu. Jadi harus tahu persis gitu ya. Ya seperti tadi Mbak Maya bilang, harus sadar nih bahwa oke, mah kita ini gara-gara stres gitu ya. Selain mah apa sih yang banyak terjadi? Vertigo, migrain. Banyak migran tuh kali banyak banget itu. Memang kalau misalnya dikaitkan dengan cuaca ya, di sini kan di Indonesia sangat panas sekali, terik ya, kalau mataharinya tuh terik sekali. Itu jadi dapat menyebabkannya. Tapi juga kebiasaan-kebiasaan makannya, terus dari gitu juga kadang ada dalam beberapa kultur ya yang misalnya Jawa kita ambil gitu. Kultur Jawa kan sangat tidak ekspresif ya dibandingkan misalnya Sumatera yang meledak-meledak gitu ya. Nah, ini juga kadang yang memendam ekspresi jiwa atau perasaan lah, lebih ke arah perasaan, emosi itu justru bisa meledaknya di dalam, bukan meledak keluar. Iya, betul. Nah, ini juga menyebabkan banyak problem-problem penyakit. Itu. Nah, jadi harus mengenali itu dulu. Baru kita bisa menghargai apa itu arti kesehatan. Iya, kalau udah sakit baru iya gitu kan. Jadi yang banyak terjadi pertama itu tadi ya, stres tadi itu, tapi yang menarik karakter kita juga bisa membuat ya itulah, jadi tidak seimbang lah jiwa dan pikiran. Olahraganya udah kenceng gitu ya. Nah, apa namanya yang kita perlukan gitu ya Mbak ya, kan tadi kita udah penyebabnya lah, paling tidak itu kurang lebihnya stres yang paling utama gitu ya. Nah, pada kenyataannya keseharian itu yang timbul tuh selain penyakit-penyakit vertigo gitu, apa yang Mbak Maya lihat? Nah, itu mah dan vertigo kan udah tahap awal ya. Itu baru tahap awal. Betul. Mau yang namanya sakit jantung, kanker, tumor dan segala tuh sebetulnya kalau ditelusuri kembali itu ada hubungannya dengan stres. Jadi ada suatu penelitian ya, katanya bahwa 90% dari setiap penyakit fisik itu disebabkan oleh pikiran. Waduh. Jadi kalau pikiran kita dikendalikan gitu ya? Iya. Berkurang jauh sekali ini penyakit-penyakit. Betul. Dan itu juga ada suatu penelitian juga bahwa 94% dari manusia Indonesia itu mengidap semacam depresi. Bayangkan. Itu data kapan tuh Mbak? Itu data kalau tidak salah tahun lalu. Oh, tahun lalu. Dari kalau tidak salah persatuan ini psikiater Indonesia. Bayangkan. 94%. Jadi di antara kita ada yang pasti ada yang ada error di dia. Karena kelihatannya kita tuh tidak tahu kita ini stres apa enggak ya, karena sehari-harinya udah stres. Benar gitu. Nggak bisa mengenali kita ini stres apa enggak gitu. Wow, 94% tahun lalu. Tahun ini 2009 dengan segala macam krisis dan lain sebagainya ya Mbak ya, bisa kalau menambah.
kalau kita tidak mengenali cepat-cepat apa yang terjadi pada kita gitu ya. Ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana nih caranya ya untuk bisa mengendalikan pikiran kita, jiwa dan pikiran kita, sehingga kita bisa ya menyembuhkan diri sendiri, karena manusia punya kemampuan untuk self healing itu tadi ya Mbak ya. Betul. Oke, kita akan lanjutkan obrolan pagi kita. Untuk Anda silakan yang mau ikutan di 0815 1034 1034 atau telepon langsung ke 79190413. Kita masih bersama Mbak Maya Safira Mohtar, tentunya dari Anand Krishna and Friends. Jakarta Pagi. 103,4 FM Jakarta, Your Family Station. Obrolan pagi dengan Anand Krishna and Friends dan bersama Mbak Maya Safira Mohtar, terapis kesehatan holistik. Mbak Maya, tadi kita sudah bicara nih, daily listeners juga ya sudah mendengarkan bahwa kalau kesehatan holistik itu ya tubuh, ya jiwa dan pikiran itu jauh lebih penting gitu ya. Nah, ternyata yang banyak terjadi kasusnya adalah penyebab penyakit kita adalah stres. Iya. 90% penyakit datangnya dari pikiran. Tadi 94% penyakit di Indonesia itu dari pikiran itu ya? Iya, ada gangguan jiwa gitu, depresi. Jadi kayaknya sebelah kita itu pasti ada. Terus tadi kita off air sempat bilang kecelakaan juga disebabkan oleh. Iya, kecelakaan juga disebabkan oleh pikiran yang kacau gitu. Soalnya suka meleng. Betul. Tadi kan Maria sempat cerita ya. Iya, zaman waktu kuliah tiba-tiba lagi asik nunggu mobil dari arah lain lewat nih. Saya di paling depan nih ya, lagi berhenti gitu. Tiba-tiba blank hitam gitu. Dur ya. Belakang di depan saya udah saya tabrak gitu. Betul. Karena itu penyebabnya pikiran. Kita kan kalau misalnya lagi itu apakah disebut melamun atau apa. Tapi ya intinya adalah karena kita tidak fokus, itu pikiran saya mau kita sidang tuh. itu. Nah, itu pasti ke stres duluan gitu ya. Waduh, betul-betul ya namanya penyakit. Nah, kan kita harus mengenali nih. Tadi kita mengenali bahwa kita stres gitu. Tapi apa yang perlu kita kenali lagi terhadap tubuh kita ini Mbak Maya supaya kita lebih bisa lah mengarah ke sehat yang optimal dan holistik ini gitu loh. Ya, yang perlu diperhatikan pengenalan terhadap diri gitu. Ada suatu ilmu yang sangat menarik sekali di lembah Hindustan itu India gitu juga. Namanya Ayurveda, ilmu Ayurveda. Ayur tuh berarti hidup dan Veda itu ilmu. Jadi ilmu kehidupan gitu. Nah, kalau intinya dari Ayurveda itu bagaimana kita bisa hidup selaras dengan alam sehingga kalau kita hidup selaras dengan alam tuh pasti kita akan sehat. Nah, pentingnya hidup selaras dengan alam tuh kita harus mengenal ciri-ciri dari tubuh kita atau disebut dengan body constitution. Jadi kalau misalnya dalam Ayurveda tuh setiap manusia tidak bisa digeneralisasi gitu. Oh, kamu sama saya gitu. Enggak seperti itu. Tetapi sangat unik gitu. Ada tipe air, api dan angin. Ya. Nah, ini sangat menarik kalau mengenal tipe api, air dan angin ini kita bisa mengenal karakteristik orang dan kita juga bisa mengenal kecenderungan si penyakit kita tuh apa. Nah, kalau misalnya kita tahu itu, kita bisa hidup dengan lebih selaras. Jadi tahu makanan apa yang cocok untuk saya sehingga saya tidak cepat sakit. Coba perhatikan, ada orang yang makan cabenya seublek-ublek gitu ya. Betul. Tetapi dia oke-oke saja. Sedangkan ada yang orang yang makan cabai dikit tapi dia langsung kebakaran jenggot gitu. Langsung diare. Iya, langsung diare. Dan karena memang kalau konstitusi tubuhnya berbeda, itu nggak bisa disamain gitu. Oke lah, yang jelas sebetulnya kalau dalam ilmu kehidupan itu segala sesuatu yang eksesif itu tidak sehat. Betul. Ya, betul. Nah, itu kita juga bisa mengenal karakter sebuah bangsa gitu ya dari mempelajari ilmu kehidupan ini gitu. Misalnya kenapa orang Indonesia gitu ya ada kata suka ngamuk gitu. Ya kalau pertama ramah gitu ya kalau misalnya itu. Kan katanya bangsa Indonesia ramah. Oh, ramah sekali, tapi kalau misalnya sudah sekalinya marah udah revolusi gitu ya, langsung ngamuk gitu. Karena memang banyak kita tuh dipengaruhi oleh alam juga yang iklim kita cukup panas gitu ya. Jadi api gitu. Tipe api. Ya, tipe api. Kebanyakan masyarakat kita. Ya, api. Kayak apa tuh tipe api? Nah, tipe api tuh biasanya yang suka nyentak-nyentak gitu ya. Dan dia tapi bisa menjadi seorang yang hangat sekali. Kalau lagi baik dia baik banget ya. Tapi kalau misalnya udah marah dia bisa meledak gitu.
Dan juga cerdas sebetulnya. Bangsa Indonesia tuh cerdas, ya. Hanya kadang emosionalnya tidak bisa dikendalikan. Ada yang misalnya yang emosional langsung ditunjukkan, tapi yang meledak di dalam. Nah, yang meledak di dalam tuh biasanya pada sering sakit. Soalnya fisiknya langsung cepat kena. Seperti itu. Tapi ada juga misalnya yang tipe angin. Nah, tipe angin tuh biasanya ciri khasnya angin-anginan. Kan kita angin-anginan banyak banget ya. Baru tren ini sebentar terus langsung hilang gitu ya. Nggak ada yang konsisten gitu ya. Ya, terus udah gitu juga yang sering masuk angin. Saya selama di Eropa tuh jarang denger orang masuk angin. Bahasa Inggrisnya apa masuk angin gitu. Masa wind goes gitu. Kok di Indonesia sangat lumrah sekali masuk angin. Karena juga orang Indonesia banyak sekali faktor angin, ya. Oh gitu, oke. Dan kalau tipe air beda lagi. Kalau kata Mas Murphy katanya diam-diam menghanyutkan. Itu betul ya? Itu benar banget gitu. Makanya kalau ngeliat orang yang diam-diam tuh belum tentu dia tuh pemaaf dan segalanya gitu. Memang kalau dari keseimbangan airnya positif, dia akan menjadi seorang yang penuh dengan cinta kasih. Ya. Tetapi kalau udah imbalance ya, mengalami ketidakseimbangan, dia bisa jadi pendendam sekali. Makanya suka heran, kan dia orangnya sangat kalem sekali, tiba-tiba dia bisa membunuh orang atau apa gitu. Karena dia mengalami ketidakseimbangan dalam konstitusi airnya. Gitu. Iya, tapi harusnya diarahkan pokoknya yang ke si positifnya gitu ya. Bagaimana kita bisa seimbang sebetulnya. Seimbangnya itu. Nah, kalau tipe api itu kebanyakan akhirnya penyakitnya apa? Mah. Tipe mah. Karena hubungan dengan pencernaan. Pencernaan ya si tipe api ini ya. Kalau yang angin-anginan tadi, masuk angin itu? Masuk angin juga masih ke arah pencernaan, tetapi dia lebih ke arah yang usus gitu ya. Permasalahan-permasalahan usus gitu. Kalau misalnya yang api lebih ke arah ke lambung gitu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya air dia lebih pernafasan gitu. Asma gitu. Seperti itu. Apalagi kan di Indonesia sangat lembab sekali. Iya. Nah, pernafasan tuh menjadi faktor juga. Tapi intinya dari semua itu, kalau ingin menjaga kesehatan, yang harus diperhatikan paling utama adalah makanan. Makanan tuh bisa menjadi asupan yang sangat sehat, tetapi kalau makanan yang tidak benar bisa menjadi racun tubuh. Jadi penyakit berasal dari perut tuh betul nih ya. Jadi ini kita bicara makanan. Makanan yang harus diperhatikan gimana, Mbak? Yang segar, yang sehat itu bukan yang kayak misalnya terasi itu sudah nggak sehat. Apa terasi? Terasi sudah nggak sehat, tapi enak sekali. Sambal terasi. Iya, jadi harus lalapnya udah bagus ya. Lalapnya bagus, itu sehat, segar, sehat ya. Tetapi kalau misalnya tipe-tipe orang yang istilahnya sering kembung perut itu nggak boleh. Karena dia tidak bisa mencerna makanan-makanan yang mentah. Jadi kalau misalnya mau lalapan, dia harus diseduh sedikit dengan air panas gitu. Baru dia jarang masuk angin. Gitu. Jadi perhatikan orang-orang yang sering masuk angin itu. Jangan-jangan lalap itu nggak cocok gitu ya, harus diseduh dulu lah. Ada seduh dulu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk yang konstitusi tubuh yang lain-lain, ketika dia jarang masuk angin dan dia pemakan lalap yang mentah, itu ya cocok untuk dia gitu. Jadi harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu. Jadi harus kenal banget dengan harus tubuh kenal kita, sekali ya. Gitu. Makanan tadi jadi kalau lalap oke, terasinya kebanyakan nggak bagus juga ya gitu. Kenapa terasi nggak boleh? Karena dia proses. Makanan yang diproses itu tidak boleh. Atau yang misalnya acar kan lama diendapin lama gitu istilahnya. Nah itu istilahnya peranannya tuh mati gitu. Energi dalam makanan itu sebetulnya udah mati. Jadi makanan yang paling cocok sebetulnya makanan yang bukan siap saja yang baru dimasak ya, baru dimasak panas-panas langsung sajiin. Itu yang paling sehat untuk kita. Iya. Kalau makanan yang sering dipanasin ulang itu dia juga energinya sudah mati. Iya. Gitu. Apalagi sekarang kan lagi musim organik ya. Iya. Nah itu sebetulnya bagus, tapi mahal. Ya lebih murah gitu ya. Iya. Udah sehat. Nah, sehat itu katanya mahal, tapi sakit lebih bangkrut. Ya betul. Ya. Sangat. Jadi makanya kita preventif saja daripada harus kuratif gitu. Betul.
Nah, ini berarti menjaga makanan. Intinya kalau misalkan di listener ingin mulai hari ini sehat gitu, makanan segar. Nah, patokan-patokan segar itu adalah jadi yang langsung nih sayur kita beli, langsung masak, disajikan. Ya. Selain itu apalagi kan itu kalau di rumah, kalau udah di luar di kantor bagaimana? Ya, itu yang masalah repot. Kalau saya lihat di Indonesia itu sebagian besar masyarakatnya makannya di luar. Dan makanan di luar ya jajan terus kan, padahal jajan itu sebenarnya nggak sehat. Gitu. Nah, mau tidak mau memang kita harus pilih-pilih kalau jajan. Gitu. Pertama ya kebersihannya, ya itu penting sekali. Terus udah gitu juga kita melihat apakah makanan itu udah kayak apa namanya, kok di atasnya tuh kadang suka kelihatan kering dan segalanya tuh. Nah itu biasanya sangat berat di pencernaan. Gitu. Coba perhatikan deh kalau misalnya makan setelah itu merasa begah, nah itu berarti apa yang telah kita makan tuh nggak benar untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya baru makan ya, setelah makan perasaan kita, perut kita tetap ringan, itu makanan yang benar tuh kita. Kalaupun misalkan dibekal gitu ya, itu kan udah berapa jam tuh di kontainernya gitu ya, 7 jam gitu kan, itu juga nggak bagus. Ya maksudnya kurang bagus, gitu. Tetapi setidaknya kita bisa mengkontrol. Ya kebersihannya kita tahu, ya apapun yang kita masukkan di situ kita tahu gitu. Nah jadi penting sekali. Sayangnya di sini tuh jarang ada tradisi bekal lah. Iya, ini kayaknya kita perlu tradisikan ya, apalagi dengan kondisi yang kita perlu hemat gitu ya. Kebersihan bisa kita kontrol. Coba deh perhatikan pengeluaran kita setiap bulan paling gede di mana? Makanan. Betul sekali, betul sekali. Setidaknya kalau misalnya kita bekal, kita bisa kontrol. Jadi kesehatan tuh sangat holistik gitu. Jadi dia bisa memikirkan segala aspek gitu, apakah dari segi iritnya. Kalau misalnya kita hilang misalnya bangkrut juga kan, bokeh juga sakit juga akhirnya jatuhnya. Gitu ya. Nah berarti selain hemat, sehat, dan kalau kita biasakan itu kantong kita juga jadi sehat gitu ya. Betul sekali. Ini dari siapa nih? Pak Maman di Cideng Barat. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Pak. Saya mau tanya bagaimana caranya untuk mengendalikan pikiran yang selalu tegang. Malah. Kenapa Pak Maman kok tegang? Gimana Mbak Maya? Ya, pikiran yang tegang ini kita harus sangat introspeksi diri. Apakah saya orangnya perfeksionis? Apakah saya orang yang pengen selalu mengkontrol segala sesuatu, ya? Atau memang saya orangnya sangat cemasan, ya? Nah, memang tidak mudah, tetapi bisa juga dengan mudah, gitu ya. Yang pentingnya untuk Pak Maman, ketahuilah dulu sehari-hari itu seperti apa, apakah suasana kerja dan segalanya. Nah, baru kalau misalnya sudah mengetahui itu, harus mempunyai sikap seperti ini, let go. Let go tuh ya lepaskan gitu. Kalau misalnya segala sesuatu yang kita bisa rubah, ya kita lakukan. Tapi segala sesuatu yang tidak bisa kita rubah, ya jangan ngotot untuk merubahnya. Gitu. Ini juga bisa menimbulkan ketegangan ya. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari ada latihan-latihannya, sebetulnya lebih ke arah pernafasan. Nafas itu sangat penting sekali. Makanya kalau lagi tegang itu tarik nafas dalam-dalam. Betul. Itu betul ya? Betul. Jadi kalau misalnya perhatikan, kalau misalnya kita sering tegang, coba perhatikan nafasnya pendek. Iya. Nah biasanya kalau nafas pendek tuh umurnya pendek. Jangan gitu. Gitu. Makanya dibilang kura-kura tuh umurnya panjang. Karena nafasnya juga panjang. Gitu. Memperpendek umur lah istilahnya, kalau misalnya nafasnya pendek itu memperpendek umur. Jadi harus latihan bernafas ya. Ini ada tips yang sangat mudah sekali untuk untuk para listener ya. Setiap pagi yang bisa dilakukan adalah perhatikan nafas setiap pagi, cukup aja 2-3 menit atau sampai 5 menit gitu. Jadi nafas itu lewat perut. Ya, karena kita kalau udah dewasa tuh kalau nggak tahu cara nafas gimana secara alami. Makanya pendek-pendek karena lewat dada ya. Betul, pendek tuh lewat dada. Coba kalau misalnya ngeliat bayi ya, atau anak kecil dia lagi tidur, nafasnya tuh dari perut ya. Pas tarik nafas, dia perutnya kembung. Buang nafas, perutnya kempis ya. Nah, itu dia akan menenangkan pikiran. Gimana hubungannya apa? Antara nafas dan pikiran tuh sangat erat hubungannya.
ketika sekali kita nafas mengembungkan perut, ya, jantung berdetak 3 kali. Ya. Okay. Nah, kalau jantung berdetak 3 kali, denyut otak 3 kali lipatnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita nafasnya pendek, ya bayangkan itu denyut otaknya seperti apa, jadi pikirannya pun kacau. Okay. Nah, orang-orang yang pikirannya jernih adalah orang yang nafasnya panjang. Wah, jadi ke nafas dulu, Pak Maman. Pak Maman, tarik nafas dalam-dalam. Nah, obrolan pagi kita lanjutkan ya. Jakarta Pagi. 103,4 DFM Jakarta, Your Family Station. Obrolan pagi masih bersama Mbak Maya Safira Muhtar, terapis kesehatan holistik dalam Anand Krishna and Friends tentunya. Ria Basuki masih bersama Anda dan kita tadi sudah bicara mengenai makanan ya. Makanan ini juga merupakan sumber sehat dan sumber penyakit. Sumber penyakit. Dan kalau kita ingin bahagia, sehat, bahagia, sejahtera, makmur, harus sehat gitu ya. Iya. Karena rugi lah ya, nggak menikmati gitu gara-gara kita nggak sehat ya Mbak Maya ya. Iya. Nah, kalau untuk ini tadi Mbak Maya sempat menyebutkan banyak orang di pekerjaan itu banyak yang sakit-sakitan gitu ya. Iya. Padahal dia bekerja berjuang mati-matian buat keluarga gitu, tapi kok sakit-sakitan gitu Mbak. Itu apa yang salah Mbak? Yang salah pekerjaan. Kok gitu? Banyak sekali saya temui orang-orang, apakah itu dalam posisi yang sudah mapan sekali, gajinya mantap sekali, tapi dia bingung kenapa saya sakit-sakitan gitu. Dan ketika dia katanya ke dokter bilang baik-baik saja gitu, padahal dia benar-benar ngerasain saya tuh kalau bangun tuh letih sekali, terus begitu saya sering pusing sekali, terus jantung saya juga kayaknya loncat-loncat mulu, denyutnya itu nggak keruan, nggak teratur, terus udah gitu suka keringetan, basah kuyup, pokoknya macam-macam deh komplainnya ya, kram dan segalanya. Terus tapi kalau misalnya dicek jantung oke tuh gitu, terus udah gitu dicek di otaknya gitu juga oke tuh saraf-sarafnya gitu. Terus dia bingung kenapa gitu. Telusur ternyata memang dia tidak suka pekerjaannya. Jadi dia bilang enggak kok saya enjoy pekerjaan, tetapi sebetulnya bukan yang menjadi suatu panggilan bagi dia gitu. Kan memang ada yang berusaha apapun kita ada di situ ya kita berusaha enjoy, betul, gitu kan? Betul. Apalagi misalnya ini saya punya tanggungan nih, gitu, punya tanggungan keluarga kayak apa. Oke, betul, kita memang bekerja untuk mencari nafkah supaya kita juga bisa menafkahi kehidupan kita, keluarga kita dan segalanya. Tetapi apakah kehidupan itu hanya sebatas mencari nafkah saja? Dan itu yang tadi saya bilang udah mapan dan segala, tapi sakit-sakitan. Bagaimana dia bisa menikmati hasil jerih payahnya dia gitu kalau misalnya tetap sakit-sakitan. Nah, kalau akhirnya saya suka menyarankan pilihlah suatu pekerjaan yang menjadi hobi seperti Maria, hobi cuap-cuap gitu ya. Akhirnya diduitin, ya jadilah penyiar radio gitu. Jadi datang-datang tuh semangat ya, refreshing. Betul. Tapi kalau misalnya orang yang nggak suka gitu, nggak suka jadi penyiar radio, tapi karena terpaksa nggak ada kerjaan lain lah gitu ya. Nanti dia juga ketika siaran dia ogah-ogahan. Pagi listeners, ya pagi ini ya ada berita apa. Nah itu kan benar-benar dia nggak enjoy banget gitu ya. Dia juga bakalan nggak lama juga dia bakal sakit-sakitan gitu. Nah jadi kalau misalnya harus memilih antara pekerjaan yang memberikan janji duit gede atau apa, tetapi pekerjaan itu sesuatu yang benar-benar kita nggak suka gitu atau kurang oke lah sebetulnya, tetapi duitnya oke gitu. Terus ketimbang dibandingin sama pilihan yang duitnya nggak oke banget, tetapi pekerjaan itu gila gue cinta mati pekerjaan itu, ya pilihlah pekerjaan yang cinta mati karena Anda akan lebih bahagia, Anda akan lebih sehat, Anda akan lebih enjoy dengan segala sesuatu yang akan Anda dapatkan dari pekerjaan yang menjadi hobi itu. Jadi dekat sekali nih hubungan antara pekerjaan dengan penyakit. Betul, sangat berhubungan sekali. Ternyata ya. Oke. Kita terima dulu SMS ini dari Pak Wahyu di Jakarta. Mbak, saya pernah baca buku bahwa penyakit datangnya dari 3 hal, yaitu dari makanan, dari tempat, pikiran. Tapi yang paling parah dari
dari pikiran. Bagaimana cara sehat lewat pikiran? Oh ya ini ya, kita lagi bicarakan secara sehat lewat pikiran nih Mbak. Iya. Nah ini cara sehat lewat pikiran tadi seperti kita bahas ya. Sebetulnya banyak sekali bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau di tempat kami dengan Pak Anand Krishna selalu mengatakan culturing the mind, ya membudayakan pikiran gitu. Jadi kita tidak diperbudak oleh pikiran, tetapi kita bisa mengarahkan pikiran. Ya. Kita tuh sering stres, sering sakit-sakitan karena kita diperbudak pikiran. Ya. Kalau misalnya kita sudah mahir ya istilahnya membudayakan pikiran, kita bisa memilah gitu. Wah ini pikiran ini bakal ngarahin saya ke arah yang tidak bahagia gitu. Pikiran yang ini akan mengarahkan saya ke arah bahagia. Tapi itu adalah suatu proses latihan dan tidak bisa hanya lewat kognitif saja gitu. Misalnya kalau kita kan gampang berteori. Iya, ya. Tapi gimana caranya? Nah, banyak sekali teknik-teknik yoga yang mengajarkan ini sebetulnya. Ya, yoga tuh bukan tidak ada hubungan dan kaitan dengan satu agama. Ya, semacam kayak suatu filosofi ya, dan juga suatu cara bagaimana untuk hidup ya. Yoga itu bagaimana juga menyelaraskan hidup ini dengan alam ya. Kalau melihat teknik-teknik yoga atau gerakan-gerakan yoga, banyak sekali yang menyerupai misalnya gerak binatang, gerak ular, gerak buaya dan segalanya itu. Nah, dan tidak hanya sekedar olah tubuh aja, ada hubungan dengan pernafasan itu juga. Oh iya, ya. Tadi pernafasan. Iya, ketika nafas selaras dengan gerak tubuh, pikiran kita menjadi lebih tenang. Nah, itulah cara-cara bagaimana mengendalikan pikiran. Bagaimana cara sehat lewat pikiran ya. Jadi kita tuan dari pikiran kita sendiri gitu ya. Nah, kesehatan bisa membawa kita bahagia. Kalau kita perhatikan orang-orang yang kalau orang yang kaya kalau sakit sih enggak ya, tapi ada orang yang ultra kaya terus kok sehat gitu ya sama keluarganya gitu ya. Jadi betul-betul yang orang yang wealth ini adalah orang yang menikmati, ini adalah yang sehat-sehat ini Mbak ya. Kekayaan adalah ketika kita sehat secara pikiran, jiwa dan raga. Itu adalah kekayaan. Iya. Bukan berarti ya kita perlu duit juga. Perlu duit juga, tapi kalau misalnya semata-mata materi, kita tidak akan bisa menikmati kekayaan tersebut. Jadi kekayaan sekali lagi adalah kesehatan antara pikiran, jiwa dan raga. Dijamin itu. Pasti ya. Wow, jadi betul-betul buat the listener, mulainya dari pikiran kita nih ya. Jadi asupan-asupan apa yang kita berikan kepada pikiran kita gitu. Nah, mudah-mudahan kalau pagi hari ini Anda sempat menyimak obrolan pagi ini, Anda yang ingin bertanya atau mau berbagi juga ya, mungkin punya pengalaman, wah ternyata ampuh memang untuk cara sehat lewat pikiran ini. Silakan SMS ke 0815 1034 1034 0815 1034 1034 atau langsung ke 79190413. Jakarta Pagi 103,4 DFM Jakarta, Your Family Station. Obrolan pagi bersama Mbak Maya Safira Muhtar dari Anand Krishna and Friends, dan kita menyapa dulu yang SMS di sini ya Mbak. Ada dari nggak disebutkan namanya, 94034 sekian. Aku harus sehat. Sehatnya besar nih, huruf besar semua. Mengerjakan semua yang ada di pikiran dan perasaan. Kalau aku tidak ingin menjadi manusia yang menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini SMS berikutnya dari beliau juga yang sama. Aku layak sehat. Sehatnya besar, mendapatkan semua hal baik yang bisa ditawarkan kehidupan. Saat aku pasrah, harus memiliki sesuatu, maka seluruh alam semesta akan mewujudkannya. Amin. Bagus itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Aditya. Mana yang lebih dulu Mbak, memperbaiki nafas atau pikiran? Oke. Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Tapi saya mau komen juga yang pertama. Apa yang dilakukan oleh saudara 90 sekian ini, yang beliau lakukan adalah afirmasi. Afirmasi adalah suatu teknik juga untuk istilahnya memberikan perintah kepada alam bawah sadar kita bahwa kita harus sehat.
gitu. Kalau misalnya saya sakit kalau disebut dengan self talk seperti itu, saya sakit, dia akan sakit beneran padahal dia nggak sakit. Tapi kalau misalnya saya sehat dan tadi yang kata-kata yang disebut itu, dia akan benar-benar menjadi sehat gitu. Nah, kalau Mas Aditya, perbaikan nafas duluan atau pikiran? Dua-duanya harus jalan bareng ya. Tetapi nafas itu sebetulnya adalah salah satu wahana, istilahnya sarana untuk bisa membenahi pikiran. Ya, ada orang yang misalnya mengikuti senam pernafasan dan segala, tetap aja pikirannya error. Gitu. Karena istilahnya dia tidak menjalankannya dengan sejalan dengan bareng gitu, secara simultan gitu. Jadi hanya dia fokusnya pada nafas gitu, tapi pikirannya tetap aja di ini tidak digubris. Nah, ketika misalnya kita dengan nafas ya, terus kita kalau misalnya sekalian dengan simultan pikiran kita, misalnya dengan nafas ketika lebih tenang, biasanya pikiran kita lebih jernih, dalam arti saya bisa melihat kesalahan-kesalahan saya ya. Saya ternyata tukang ngambek ya gitu. Wah, kalau tukang ngambek berarti kan tidak bagus gitu untuk diri saya sendiri dan untuk istilahnya hubungan saya secara sosialisasi dengan orang lain. Nah, dengan mengetahui itu ya saya harus mengurangi ngambek saya. Oke, terus udah gitu nafas lagi muncullah yang lain lagi pikiran itu. Nah, jadi ada dua arah gitu, nggak hanya nafas aja. Mana duluan tuh nggak ada ya, jadi harus secara bareng gitu. Tapi nafas ya penting. Tanpa nafas yang benar, pikiran juga nggak bisa dibenahin. Iya, berarti gitu ya Mas Aditya ya. Nah, ini dari Rene. Mbak Maya, dulu saya pernah ikutan olahraga pernafasan, di mana ada salah satu cara pernafasannya dilakukan sambil mengucapkan salah satu asma Allah. Kira-kira hubungannya apa ya? Mungkin lebih ke mekanismenya. Ini mekanisme hubungannya apa? Sambil bernafas dan mengucapkan asma Allah itu it's fine, it's okay aja. Jadi kita tergantung setiap individu. Ketika mengucapkan asma Allah itu kan sebetulnya semacam doa ya. Doa itu memperkuat segalanya gitu. Tapi harus ada upaya. Kalau misalnya kita doa mulu tapi tidak ada upaya, ya sama aja. Ketika kita sambil bernafas dan mengucapkan asma Allah atau apa, kita tuh seakan-akan ingin merekam sifat Allah itu, apakah itu Rahman ya Rahim, supaya terekam di alam bawah sadar kita, gitu. Ya, ketimbang misalnya kita sambil nafas yang kita sebut Michael Jackson, jadilah Michael Jackson gitu. Mending nggak jadi juga gitu ya. Nah, sebutkan sesuatu atau sambil berzikir itu zikir juga harus tahu tujuannya apa gitu. Dalam arti bukan tujuan apa ya, fungsinya apa. Kalau kita hanya berzikir aja jadi mekanik gitu, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tetapi kita ketika berzikir dan diselaraskan dengan nafas kita, ya kita akan istilahnya apa ya, merekam asma Allah itu di dalam diri kita gitu, sehingga kita bisa lebih menghayatinya gitu. Itu suatu afirmasi sebenarnya dalam diri kita. Nah, tergantung mau pakai cara, misalnya ada yang orang Kristen yang menyebutkan misalnya Jesus atau Maria atau apa, ya itu dia karena dia lebih lekat dengan karakter tersebut gitu, dengan ikon tersebut gitu ya. Dan juga misalnya yang mau Hindu kayak mau yang Buddha atau menyebutkan nama masing-masing gitu ya, apa nama Buddha atau nama entah apa gitu. Nah, itu setiap individu itu berhak untuk mengucapkannya gitu. Tidak ada istilahnya ya suatu pemaksaan kalau misalnya dari tradisi misalnya seni pernafasan ini harus nyebutinnya ini gitu. Iya. Disesuaikan dengan kita, iman kita masing-masing. Dan dear listener, Anda banyak yang nelfon ke HP ya, 0815 1034 1034. Mungkin di situ Anda bisa SMS saja. Kalau mau Anda ikutan on air bersama Mbak Maya di sini, bisa ke 79190413. Nah, ini selamat pagi Pak Wintolo. Mohon dijelaskan Mbak Maya, korelasi antara pikiran dan makanan. Apakah makanan yang cenderung ke vegetarian bisa membantu untuk kendalikan pikiran? Atau sebaliknya? Pertanyaan bagus sekali Pak Wintolo. Karena ya sangat pengaruh sekali. Ya, ketika kita menjadi seorang vegetarian, sebetulnya kalau dilihat dari sistem usus kita dan gigi kita, sebetulnya hampir menyerupai herbivore.
Gitu. Iya. Bukannya Oh, kita nih. Iya. Kalau karnivor itu kita taringnya bakal tajam-tajam itu ya. Iya kan katanya kita pemakan segala gitu, tapi sistem usus kita malah lebih ke herbivore. Iya, lebih bersahabat dengan vegetarian. Dan juga energinya ya, makanan itu sangat berpengaruh juga. Kalau misalnya kita pemakan daging ya, kita juga istilahnya akan apa ya, kalau dalam bahasa itu membawa jiwa yang begitu bukan pemarah tetapi panas gitu. Panas. Terlalu aktif, terlalu panas dan segalanya gitu ya. Tapi kalau dan itu juga pengaruh terhadap pikiran. Beringas. Jadi makanan itu mempengaruhi pikiran. Sangat ya. Sangat beringas gitu. Tapi kalau misalnya kita makan vegetarian, biasanya pikiran kita menjadi lebih lembut lah gitu. Tidak kekerasan gitu. Cenderungnya tidak kekerasan seperti itu. Iya. Ini ada telepon yang sudah masuk, Mbak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini, Bu? Dengan Bu Mai. Bu Mai di mana? Di Salemba Tengah. Baik, Bu Mai silakan. Bu Maya. Iya, pagi Bu Mai. Kalau kita sih damai-damai aja dengan pikiran kita. Iya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang memang dia di luar diri kita tuh melemparlah ke kita gitu, tuh kadang-kadang agak limbang juga ya Bu Maya itu. Bagaimana mengatasinya itu agar lontaran yang dari luar itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Itu bagaimana Bu Maya? Iya, pertanyaan bagus sekali Bu Mai. Baik, terima kasih Bu Mai. Selamat pagi. Jadi istilah sesuatu yang out of our control gitu ya. Betul. Kita damai-damai saja tapi tiba-tiba ya ketimpa ketimpa musibah kayak atau apa gitu ya. Nah kembali kalau saya selalu percaya ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebijakan Allah. Ya. Jadi kita harus selalu kontemplasi dan introspeksi diri, kenapa kejadian tersebut harus terjadi terhadap saya. Mungkin barangkali saya juga pernah melakukan sesuatu seperti serupa itu kepada orang lain gitu ya. Hukum aksi reaksi saya sangat percaya sekali. Ya. Nah, tetapi bagaimana cara mengcounternya gitu atau menghadapinya kalau sudah terjadi? Ya harus memiliki kebijakan. Istilahnya kalau misalnya kita bersikap nggak fair, kenapa yang terjadi pada saya gitu, itu bisa mati berdiri gitu. Tetapi kalau misalnya kita pasrah ya, pasrah aktif loh, jangan pasrah pasif. Banyaknya apa-apa segala sesuatu ketimpa, oh saya pasrah, padahal digebukin, saya pasrah, nggak begitu, tapi harus aktif dong, karena jangan mau dong digebukin mulu gitu ya. Nah, di luar kendali pikiran itu, ya kalau misalnya kita begitu kacau balau dalam diri kita akan susah mengatasinya. Tapi kalau dengan pikiran tenang kita bisa melihat kenapa ini terjadi sama saya. Ya. Oh barangkali memang ini adalah suatu saat, suatu momen di mana saya harus kontemplasi terhadap diri sendiri. Barangkali Tuhan ingin memberikan suatu tanda kepada saya. Oh ini bukan jalan yang tepat untuk kamu loh. Misalnya soal pekerjaan gitu ya. Misalnya dapat layoff gitu kan, sekarang ada krisis global ekonomi gitu ya. Kalau ya memang ini sesuatu yang sangat tragis ya, tetapi ketika kita kena dipecat itu apa, kalau misalnya kita langsung meratapi nasib kita nggak akan bisa bangkit. Tapi kalau misalnya kita memandangnya dari segi, ya kenapa saya dipecat ya, oh memang ini sedang krisis global dan barangkali memang saatnya saya harus berhenti di pekerjaan ini untuk mencari yang lain. Mungkin lebih baik. Lebih baik. Barangkali saya harus punya lebih waktu untuk mengembangkan hobi saya gitu. Atau apa. Jadi seperti itu. Cara memandang kita terhadap suatu permasalahan itu penting sekali. Kalau nggak kita akan selalu frustasi menghadapi hidup. Betul. Dan sudah ada telepon lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa Pak? Haryanto. Pak Haryanto di mana Pak Haryanto? On the way ini. On the way. Iya. Baik, silakan Pak. Bermacet ria. Silakan Pak. Yuk, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Haryanto. Saya ini tertarik dengan ngomong pekerjaan, ngomong pikiran, ngomong makanan dan lain sebagainya. Yang saya mau tanya adalah begini. Kalau misalnya rencana yang saya tuliskan, apakah itu termasuk buah pikiran atau pikiran itu sendiri? Terus apa hubungannya dan bagaimana caranya supaya rencana-rencana tadi bisa direalisasikan sama seperti yang ditulis? Karena seringkali setelah berjalan sekian banyak rencana itu
tiba-tiba kita mengatakan sendiri, kayaknya ini nggak mungkin, kayaknya ini nggak cocok. Akhirnya rencana yang banyak tadi berguguran satu persatu. Nah, apa kira-kira kiatnya tadi ngomong afirmasi dan sebagainya supaya rencana-rencana tadi bisa tetap keep on the track gitu. Baik. Oke, itu aja. Thank you. Terima kasih Pak Haryanto yang on the way. Mungkin Bapak bisa simak terus obrolan pagi ya. Kita cut dulu sesudah yang berikut ini. Nanti Mbak Maya ada kita hutang menjawab pertanyaan dari Pak Haryanto ya. Oke. Jakarta Pagi. Obrolan pagi Anan Krishna and Friends, Ria Basuki masih bersama Mbak Maya Safira Muhtar. Mbak Maya, kita langsung menjawab pertanyaan Pak Haryanto yang on the way ke kantor kayaknya ya. Bicara mengenai pekerjaannya dan kaitannya dengan pikiran ini. Rencana yang sudah dipikirkan oleh beliau gitu ya. Apakah itu merupakan buah pikirannya? Dan yang kedua, supaya keep on track, supaya terrealisasi itu gimana Mbak? Oke, segala sesuatu yang muncul dalam diri kita itu memang buah pikiran kita. Apakah itu rencana, apakah itu ide, dan segala itu buah pikiran. Bagaimana keep on track? Nah, ada banyak rencana-rencana yang tiba-tiba berguguran. Apakah itu berguguran dengan sendirinya secara alami atau emang kita udah nggak fokus gitu ya? Ada beberapa aspek yang kalau misalnya secara alami berguguran memang sebetulnya rencana itu emang udah nggak penting lagi bagi kita sehingga dia akan gugur dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu seharusnya menjadi tujuan kita, ya. Tetapi kita lost track, nah memang ini harus lebih fokus ya. Kita yang dengan nafas itu biasanya dengan latihan nafas kita menjadi akan lebih fokus terhadap tujuan kita. Jadi yang istilahnya yang ecek-ecek dan yang lainnya yang itu akan gugur dengan sendiri, ya nggak perlu dah ini gitu ya. Jadi dengan lebih jernih kita bisa melihat goal atau visi gitu lewat teknik-teknik pernafasan ya. Kita akan bisa maintain rencana tersebut. Kalau itu sudah menjadi kepastian, keyakinan dari diri kita, menjadi prioritas. Prioritas. Afirmasi juga penting ya untuk meyakinkan dan memprogram diri kita bahwa itulah yang akan kita capai gitu. Tetapi harus tujuan itu harus dilakukan dengan secara ringan gitu. Kalau misalnya udah ngerasa berat, aduh nih kayaknya udah terbebani, forget it. Gitu. Seperti itu. Baik. Dan ini SMS terakhir kita bacakan dari Pak Yohanes. Halo Bu Maya, menarik sekali pembicaranya. Apa efeknya makanan impor dan lokal bagi pikiran kita? Soalnya negara kita sekarang sudah jadi pengimpor. Bagus sekali. Makanan impor sebetulnya tidak cocok untuk diri kita. Karena tegas sekali. Iya. Misalnya kita bicara tentang apple Washington aja ya. Apple Washington itu kandungan besinya tuh terlalu banyak untuk orang-orang Asia. Ya. Atau misalnya kalau sudah impor juga biasanya sudah di preserve gitu ya. Apakah itu bahan kimiawinya pengawet? Coba deh. Kalau misalnya ngelihat beli barang-barang buah-buah impor, ya apakah dari Cina atau dari mana, dia bisa bertahan 2 minggu di kulkas. Tapi kalau misalnya lokal dia seminggu udah layu. Karena berarti apa ya, lebih sehat yang lokal. Justru gitu. yang cepat layu itu yang harus kita pilih. Betul. Dan pertama ya kandungannya itu nggak cocok sama sekali gitu. Misalnya kita pemakan misalnya sayuran sebetulnya, tapi impor daging mulu. Akhirnya kita menjadi suatu karakter yang misalnya iklim di sini kita menuntut supaya lebih banyak makan ikan atau misalnya makan sayuran, tapi karena makanan impor harus yang mewah-mewah terus makan daging, kita akhirnya jadi lebih beringas. Seperti itu. Jadi untuk siapa tadi ya yang Pak Yohanes gitu ya. Jadi cari makanan yang lokal dan lebih irit. Dan kita membantu petani kita juga. Betul. Dengan cara seperti itu sehat loh. Betul. Baik, Mbak Maya terakhir untuk daily listener. Silakan. Terakhir untuk daily listener. Jadi daily listener, kekayaan adalah ketika kita memang sehat secara pikiran, jiwa, dan raga. Kadang kita bisa menemukan orang yang kelihatannya badannya ramping dan cantik dan segalanya, tetapi hidupnya tidak bahagia. Itu pun tidak sehat, karena pikiran dan jiwanya tidak bahagia. Ya istilahnya pikirannya kacau. Tapi ada juga orang yang misalnya kelihatannya oke-oke saja ya, sederhana, nggak kaya-kaya banget, tapi dia bahagia. Ternyata kalau ditelusuri pikiran dan jiwanya dia nggak rumit ya. Jadi health is wealth justru yang kedua ini. Betul, health is wealth tuh istilahnya ketika dia pikiran, jiwa dan efeknya bonus ke raga dia sehat. Itu adalah kekayaan yang
kita tidak bisa peroleh dari manapun gitu. Itu suatu permata yang harus dijaga gitu. Betul. Dan sekarang menjadi barang mewah ya. Ya, ingat intinya lah pikiran dan itu kaitannya dengan nafas. Itu semuanya ada di dalam alam bawah sadar kita. Makanya bersihkanlah alam bawah sadar kita terlebih dahulu. Luar biasa. Jadi atur pernafasan kita ya, Deli Listener ya. Makanan penting. Makanan juga penting kita perhatikan. Mbak Maya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan bersama Anan Krishna and Friends, dan salam buat Pak Anan juga yang saat ini sedang berada di Bali. Oke, dear listener, obrolan pagi kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Mbak Maya dan Pak Anan minggu depan. Terima kasih atas kebersamaannya. Tapi jangan kemana-mana, Ria Basuki masih bersama Anda.